mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Sepanjang malam tanpa lelah, menunggu siang hari, berharap hari kan baik. Ku mencarimu, temukan kasihmu, rasakan jamahanmu. Kaulah kekuatanku. Tuhan, Kau Bapakku, ku mendengarmu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Kau pulihkanku, kini ku tenang. Ku tahu semua akan baik dalam kasih-Mu. Ku menyembah hanya Padamu. Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Semua akan baik dalam kasih-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam suka-Mu. Semua akan baik dalam firman-Mu. Semua akan baik dalam rahmat-Mu. Semua akan baik dalam hadirat-Mu. Semua akan baik dalam Yesus Juru Selamatku dan Penebusku, Kau kebenaran dan kasih karunia-Ku. Hidupku adalah untuk melayani-Mu. Ku tahu semua akan baik dalam rahmat-Mu. Ku sembah-Mu selama-lamanya. Roh Kudus, Kau penghibur sepanjang hidupku. Di hadirat-Mu ku terima kuasa-Mu. Kau jamah hidupku, Kau bebaskanku. Ku tahu semua akan baik, damai-Mu dalamku. Ku sembah-Mu segenap hatiku. Nyanyian baru bagi Dia, urapannya muhiku, bertepuk tangan dan memuji-Mu, bersuka dan bergembira. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan
kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam terangmu. Ku bersatu bersama, berpegang teguh di dalam kasih Tuhan. Dialah pohon anggurku, sebagai batu yang hidup, mari membangun. Mari semua nyatakan musim baru di sini, mengisytiharkan kemenangannya, memerintah bersama. Dia batu penjuru, dialah putra Allah, tempat kami membangun, pintu maut tertutup. Sekarang ku menyembahmu, mengasihimu selalu, mengangkatku dari gelap ke dalam
di atas segalanya, amin. Amin. Tuhan kau perisaiku, Tuhan kau perisaiku, Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Yesus kau mulia. Tuhan kau menolongku, Allah kekuatanku, suka-suka cintaku. Yesus kau mulia. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Tuhan kau perisaiku, Tuhan kau perisaiku, Allah gunung batuku, tempat perlindunganku. Yesus kau mulia. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi, segala bangsa kan datang sujud menyembah-Mu. Pertolongan-Mu takkan pernah terlambat, kasih-Mu selalu untukku. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai. Kaulah Tuhan yang mengangkat aku ke tempat tertinggi. Keagunganmu memenuhi bumi sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Keagunganmu sampai selama-lamanya. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau selalu menjadi penolong
untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Hati Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Hati Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Roh Kudus-Mu menyala dalamku untuk mengasihi-Mu dan melayani-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu membangkitkan rohku untuk menyatakan sinar kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, kami istiharkan Tuhan, api Roh Kudus-Mu selalu mengalir di dalam setiap kami ya Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, biarlah semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau lebih mengetahui ya Tuhan. Haleluya Jesus, terima kasih Tuhan karena sekali lagi kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena
malam hari ini kita bisa bersama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan secara online. Saya percaya bahwa saudara sudah pasti dilawat Tuhan. Amin. Haleluya. Baik saudaraku, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara sekali lagi untuk mempersiapkan hatimu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk mempersembahkan kita dan juga firman yang kita akan dengar sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami bisa datang dalam hadirat-Mu, kami telah memuji dan kami telah menyembah Engkau. Hadirat-Mu begitu luar biasa, melimpahi kami, menaungi dan memenuhi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk memberi yang terbaik dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Ia akan membawa satu perubahan di dalam kehidupan kami, saat kami bisa memberi yang terbaik, dan kami percaya juga firman-Mu yang ditaburkan adalah benih yang sangat berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu serahkan firman-Mu kami tangan pada saat hari ini Tuhan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, kita masih lagi berbicara tentang mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jika kita bisa mengasihi sesama kita, sudah pasti saudara dan saya bisa mengasihi diri sendiri. Jika saudara bisa mengasihi musuhmu, maka saudara juga bisa mengasihi diri sendiri. Maka saudaraku yang simak dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita, bagaimana tindakan kita, cara pemikiran kita untuk kita bisa belajar mengasihi sesama kita pada saat kita mengalami konflik dengan sesama kita itu. Saudara yang simak dalam Tuhan, hari ini kita belajar, yaitu bagaimana memiliki pikiran Kristus di dalam menangani sesuatu masalah di dalam hubungan sesama. Ini sangat penting saudaraku, karena jika kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak bisa menangani masalah. Mungkin bisa, tetapi kita akan menyelesaikan masalah itu dengan rasa kesombongan, rasa diri benar, dan ego. Dan kita pastinya tidak mau mengaku kalah dan sentiasa melihat diri kita benar, orang lain salah. Maka saudara yang simak dalam Tuhan, di sini kita akan belajar dan kita akan melihat di dalam konteks, di dalam buku Filipi, di mana bagaimana Yesus itu, kita tahu bahwa dia datang dari sorga, dia mengusungkan dirinya, dia mati di kayu salib, dan ditinggikan. Dengan tujuan dia datang dengan kerendahan hatinya dan meninggalkan segala kemuliaannya, kedudukannya, datang ke dunia, mati di atas kayu salib supaya dia benar-benar menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Maka saudaraku, ini sangat penting untuk kita mengerti, untuk kita benar-benar bisa mengasihi sama kita ketika kita mengalami konflik. Kita perlu memiliki pikiran Kristus. Kita lihat saudaraku apa yang Yesus lakukan. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Filipi 2 pasal 9 ayat ke-12. Bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini, Yesus itu sangat ditinggikan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Dan ketika orang mendengar dan setiap makhluk yang mendengar nama Yesus, itu sudah pasti mereka akan sujud. Mereka akan menyembah dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini karena apa yang Yesus lakukan ketika dia berada di muka bumi, bagaimana dia melayani musuh-musuhnya, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia melayani sama manusia seperti dirinya sendiri. Soalnya simak dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, kita harus benar-benar mengerti, mendalami, memahami pikiran Kristus ketika kita menangani satu masalah hubungan sesama. Sudah pasti saudaraku, kita menjadi orang Kristen dalam gereja, sudah pasti kita satu perkara yang normal jika kita memiliki perselisihan paham ataupun konflik dengan sesama kita. Tetapi persoalannya adalah bagaimana saudara bisa selesaikan masalah ini. Ini sangat penting. Makanya saudaraku, kita perlu memiliki pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus ketika ada masalah? Pikirannya adalah supaya masalah yang terjadi ini, akhir daripada penyelesaian ini adalah kesatuan kembali.
dipulihkan, restoration, pemulihan, kesatuan itu bisa terjadi antara satu dengan lain supaya kita benar-benar bisa membangunkan tubuh Kristus, saudaraku. Makanya dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama, bunyi firman Tuhan, dengar baik-baik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacita. Di dalam ini hendaklah kamu sehati, sepikir, di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita memiliki pikiran Kristus, ketika kita menghadapi satu masalah, Rasul Paulus mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Dalam Kristus ada apa, saudaraku? Ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan di dalam ayat kedua mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kita langsung saja baca dalam ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri dan puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain utama daripada dirinya sendiri. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan konflik, jangan kita datang dengan kesombongan, yaitu kita datang bukan untuk menyelesaikan masalah supaya terjadinya persekutuan kembali, tetapi kita datang dengan kepentingan diri sendiri dan kita mau dipuji. Dan semuanya itu adalah sia-sia. Maka firman Tuhan menjelaskan dan mengingatkan kita supaya adanya persekutuan itu bisa terjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, sama seperti Tuhan. Yesus dia rendah hati, dia datang dan meninggalkan kemuliaannya, dia mati di kayu salib supaya saudara dan Tuhan itu diperdamaikan. Ada yang keempat, dengar baik-baik saudaraku. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sangat luar biasa saudaraku ketika kita bisa memiliki pikiran seperti Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus, ia akan membuat kita senantiasa berpikir bagaimana ketika ada masalah, bagaimana supaya masalah itu bisa diselesaikan, sehingga terjadinya persekutuan itu kembali dapat dicapai. Ini sangat penting saudaraku. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, ini akan mengubah cara pandang kita tentang hubungan sesama. Ketika kita berhadapan dengan konflik. Ramai orang Kristen saudaraku, mereka datang dengan kepentingan diri sendiri. Mereka datang ingin mencari puji-pujian. Mereka datang ingin membuktikan saya benar, orang itu salah. Maka saudaraku, kita perlu memperhatikan di dalam Filipi tadi. Kita harus datang dengan sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, dan dalam satu kasih untuk memelihara kesatuan di dalam Kristus. Karena kita tahu, jika tubuh Kristus ada masalah dan berpecah, disitulah iblis akan mencari peluang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kesatuan yang ada di dalam rumah Tuhan. Maka saudaraku tidak heran kalau ada gereja itu bisa terpecah belah karena saudara tidak menyelesaikan hubungan konflik dengan sesamamu. Saudara mau selesaikan konflik tetapi benefitnya saudara yang dapat. Saudara tidak mau mengaku yang saudara salah. Akhirnya perselisihan ini berlaku sehingga berlakulah perpecahan di dalam rumah Tuhan. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, pentingnya kita memiliki pikiran Kristus. Yang kedua, apalagi pikiran Kristus yang kita bisa pelajari saudaraku, yaitu kita pelajari bagaimana melalui pikiran Kristus kita bisa melayani sesama kita. Kita baca saudaraku dalam Filipi pasal 2 yang kedua. Karena itu
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi bagaimana saudaraku? Apa yang kita bisa pelajari? Kristus, dia telah menunjukkan kasih. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah, kasih itu sangat penting. Kasih yang bukan biasa-biasa, tetapi kasih yang mau berkorban. Kalau kita lihat saudaraku, Yesus karena dia mengasihi manusia, dia berkorban. Dia sanggup mengorbankan dirinya, dia sanggup meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, dan dia tidak mempertahankan karena saudara dan saya. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita mempelajari tentang apa yang ada dalam pemikiran Kristus, yaitu tentang kasih, tentang pengorbanan. Dan kita percaya bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang memikirkan tentang kesatuan, supaya tubuh Kristus itu bisa bersatu dan tidak ada perpecahan. Di mana kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita sanggup melepaskan kepentingan kita sanggup melepaskan sesuatu yang kita korbankan untuk kita melihat kesatuan itu bisa tercapai. Ini sangat penting saudaraku. Kita mau lihat kasih yang bisa menyatakan, kasih yang bisa berkorban untuk orang lain, untuk melihat kesatuan terjadi dalam rumah Tuhan. Kalau kita lihat saudaraku, apa definisi kasih ini? Kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7. 1 Korintus 13, 4 hingga 7. Bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pernah pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudaraku, kasih yang memerlukan pengorbanan itu tidak cemburu. Tidak cemburu, tidak bersaing. Tidak membuktikan saya benar, orang itu salah, orang itu harus terlebih dahulu meminta pengampunan, barulah saya bisa mengampuni. Itu satu hal yang dikatakan dalam firman Tuhan, itu bukan kasih yang mau berkorban. Tidak cemburu, tidak jelas saudaraku, tidak sombong. Jika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan yang sanggup mengorbankan apa yang saudara miliki, kita tidak akan hidup di dalam kesombongan. Kita tidak akan memegahkan diri dan tidak sombong. Jika diri kita dipenuhi dengan kepentingan diri sahaja dan bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita sentiasa ingin menang dan meninggikan diri dan membuktikan kita lebih baik daripada orang lain. Saudara yang seiman dalam Tuhan, berapa ramai di antara kita orang-orang yang percaya yang sentiasa membuktikan saya lebih baik daripada orang itu? Sehingga walaupun mungkin ada perselisihan paham, saudara tidak pernah mengalah karena saudara berpikir bahwa saudara itu lebih baik daripada orang lain. Maka saudara yang seiman dalam Tuhan, kasih itu sanggup berkorban. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari kesalahan orang lain, merendahkan orang lain, berbicara buruk tentang orang lain. Tetapi kasih itu adalah kasih yang mengakui bahwa Tuhan itu menciptakan kita semua di mana kita harus saling menghargai. Mungkin ada orang, mungkin kita tahu bahwa manusia itu punya kelemahan. Setiap kita punya kelemahan, tetapi hargailah kelemahan mereka. Jangan kita melakukan yang tidak sopan dan menuduh mereka, saudaraku, yang dengan tidak baik. Karena kita tahu bahwa kasih yang berkorban itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi apa yang mereka mau adalah melakukan yang baik buat orang lain. Amin, saudaraku. Kita lihat kasih juga itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang. Kita tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang. Saudaraku, ramai orang Kristen yang saya lihat sudah lama ke gereja dan kelihatannya bertobat, tetapi ketika marah, dia suka mengungkit kesalahan orang yang dulu-dulu dan mengungkitnya beberapa kali sehingga menjengkelkan orang tersebut ketika orang itu bermasalah. Maka saudaraku, bayangkan kalau kita ada perselisihan dengan orang lain dan orang lain mengungkit kesalahanmu yang sudah saudara, di mana saudara sudah bertobat akan kesalahan itu, ketika diungkit terus menerus, sudah pasti saudara akan marah dan bisa
membuat hubungan itu semakin renggang dan mengakibatkan kesatuan di dalam gereja. Makanya jangan mencari kepentingan diri sendiri ketika kita mau memiliki kasih yang sanggup berkorban. Filipi 2 ayat 3 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Maka saudara yang iman dalam Tuhan. Ini dia pemikiran yang ada dalam Kristus. Yang telah dibuktikannya buat saudara di atas kayu salib. Yesus datang bukan untuk kepentingannya, tetapi dia datang untuk menyelamatkan saudara. Untuk melihat gerejanya, tubuhnya itu tetap bersatu. Ketika ada masalah, kita harus memiliki pemikiran sama dengan Kristus. Supaya kita bisa mengasihi, sanggup berkorban dengan kasih yang kita punya, saudaraku. Inilah kasih yang sempurna. Yang seterusnya, kita juga harus memiliki roh sama seperti Kristus ketika kita melayani sesama manusia. Bagaimana saudaraku? Kalau kita lihat ada satu perumpamaan di mana seorang wanita yang kedapatan berzina. Pada waktu itu ia tertangkap basah oleh orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan dibawa kepada Yesus. Para imam datang dibawa kepada Yesus dan memberitahukan kepada Yesus. Menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar sampai mati. Konflik ini sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan juga terhadap wanita ini. Karena masyarakat ini pada waktu itu menuntut supaya wanita yang kedapatan berzina ini dilempar sampai mati. Makanya saudaraku, apa yang berlaku? Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata dia tidak menghukum wanita ini. Dan Yesus berkata, tidak adakah seorang dari mereka yang melempari kamu dengan batu? Wanita katakan, tidak ada Tuhan. Tuhan katakan, saya juga tidak akan menghukum kamu. Pergilah dan jangan melakukan dosa lagi. Maka saudaraku, ketika kita memiliki kasih, kemurahan, maka kita tidak akan seperti mereka yang lain ini, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat ini, menghukum orang yang bersalah. Tetapi kita harus menyatakan kasih supaya orang ini juga bisa dipulihkan. Supaya mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, kita harus memiliki roh yang sama seperti Yesus, yaitu roh belas kasihan dan penuh dengan kemurahan terhadap sesama mereka. Yang ketiga saudaraku, bagaimana kita bisa memiliki pemikiran Kristus, yaitu memahami pemikiran Kristus di dalam tindakannya. Kita belajar saudaraku, apa tindakannya? Dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah. Yaitu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya saudaraku, apa tindakan yang kita bisa belajar daripada Yesus? Yang pertama, Yesus merendahkan hati. Yesus merendahkan hati ketika datang ke dunia walaupun statusnya adalah Allah. Yesus tidak memandang status hak pribadinya yang harus dipertahankan. Dan dia tidak pernah menggunakan haknya sebagai anak Allah untuk kepentingannya sendiri. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita berurusan dengan konflik, rendahkanlah dirimu seperti Yesus. Tinggalkan hakmu, tinggalkan posisimu. Kalau saudara perlu meminta pengampunan atau melepaskan pengampunan, jangan lihat saudara ataupun status saudara. Ramai orang Kristen, ketika mereka mau mengucapkan atau mau mengampuni orang lain, mereka akan lihat statusnya. Adakah ketika dia minta maaf, dia merasakan bahwa dia sudah direndahkan? Atau dia merasakan bahwa kepentingannya sudah terjejas? Atau merasakan bahwa
ketika dia minta pengampunan, orang lain akan menganggap dia salah dan menganggap dia rendah. Maka saudara kasih iman dalam Tuhan, kita perlu seperti Yesus merendahkan diri. Hak kita untuk mendapatkan keadilan, kita perlu memikirkan juga kebaikan orang lain, saudaraku. Ini sangat penting. Yang kedua, memiliki sifat seorang hamba, yaitu tidak mau membuktikan dirinya. Dia ada motif kepentingan diri, bersedia mengalah untuk mempertimbangkan perspektif orang lain. Ini dia saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Memiliki sifat seorang hamba, tidak mengambil ataupun bersedia mengalah. Amin, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam kehidupan Yesus, dia penuh dengan kerendahan hati. Dia memiliki sifat seorang hamba. Ketika dia diolok, ketika dia dimaki, dia tidak melawan. Dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa inilah hati seorang hamba. Ketika kita berada di dalam situasi yang kita hadapi, janganlah saudara senantiasa membuktikan saudara benar, orang lain salah. Milikilah sikap seperti seorang hamba. Hamba yang mau melayani untuk melihat sesuatu yang baik yang terjadi terhadap sesamamu. Bukan melakukan kehendak kamu sendiri untuk kepentinganmu, bukannya untuk melayani Tuhan. Ini sangat penting saudaraku. Yang seterusnya, bagaimana supaya kita bisa memahami tindakan yang terbaik. Tindakan yang seperti yang Yesus lakukan. Kita harus benar-benar bangkit menjadi imam besar bagi setiap situasi yang saudara hadapi. Kita baca saudaraku dalam Ibrani pasal yang ke-17, Ibrani 2 ayat 17 hingga yang ke-18. Bunyi firman Tuhan, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Maksudnya saudaraku, kita harus tahu di tengah-tengah saudara kita, di tengah-tengah sesama kita harus seperti Yesus. Itu menjadi imam besar dalam situasi yang terjadi untuk mewakili Tuhan di dalam melayani sesama kita. Maka saudaraku yang iman dalam Tuhan, ketika kita benar-benar memahami mereka yang kita layani, maka kita bisa berfungsi sebagai imam buat mereka. Amin. Kita melakukan semua yang kita mampu untuk memahami orang lain. Apa pandangan mereka terhadap sesuatu isu. Kita akan tahu bagaimana kita melayani mereka dan tidak membuat tanggapan yang salah terhadap mereka. Ini dia tanggung jawab kita sebagai imam. Kita hendaklah menjadi imam bagi pihak orang. Ini sangat penting. Bagaimana? Sebagai imam, jika orang itu memiliki masalah, apa yang kita lakukan saudaraku? Kita perlu berdoa dan mohon belas kasihan kepada orang itu. Berdoalah kepada mereka. Berdoalah kepada musuhmu, kata firman Tuhan. Sebagai seorang imam, berdoa buat mereka. Sebagai imam, kita juga harus mengerti orang itu mereka harus menerima belas kasihan. Daripada saudara-saudaralah yang harus mencurahkan belas kasihan. Jangan menghakimi mereka sehingga mereka bisa mengalami pemulihan dan pertobatan. Ini sangat penting saudaraku supaya hubungan di dalam rumah Tuhan itu tetap terjalin erat sebagai satu tubuh Kristus. Kita baca saudaraku dalam Ibrani 4 ayat 15 hingga yang ke-16 bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang seiman dalam Tuhan, Yesus sebagai contoh buat kita. Yesus menjadi imam besar yang setia, walaupun kita salah dan telah melakukan dosa. Dia tetap menjadi pengantara saudara dengan Allah. Maka saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika kita mengerti tanggung jawab kita sebagai seorang imam, kita akan belajar, kita akan mulai menunjukkan kasih, kemurahan, belas kasihan
kepada mereka yang mungkin ada perselisihan paham dengan saudara. Makanya setiap jemaat Tuhan adalah imam. Kita bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang terjadi. Kita berdoa untuk mereka, kita nyatakan belas kasihan. Ini sangat penting. Itu sebabnya sebagai umat Tuhan kita harus memiliki pemikiran Kristus ketika kita berhadapan dengan konflik hubungan sesama. Kita perlu memiliki pikiran yang sama dengan Kristus, memiliki roh yang sama dengan Kristus, dan kita melihat kesatuan terjadi. Dan inilah yang Yesus mau lihat di dalam gereja ini. Amin, saudaraku. Ini sangat penting, saudaraku. Ketika kita masuk berkonfrontasi ataupun kita berhadapan dengan konflik ini, kita harus datang dengan sikap hati seorang hamba. Jangan meletakkan diri kita sebagai orang yang benar, orang lain salah, ingin membuktikan orang lain itu salah, saudara yang bukan saudara yang bukan memulakan pertengkaran ini. Makanya saudara yang iman dalam Tuhan menjadi seorang imam besar. Tujuannya adalah membawa jemaat Tuhan itu kembali kepada Tuhan. Dengan membawa pemulihan dalam hubungan supaya jemaat Tuhan tetap bersatu di dalam tubuh Kristus. Ini sangat penting, saudaraku. Makanya untuk kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi konflik, milikilah pemikiran Kristus. Sehingga masalah itu bisa selesai dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan tidak panjang. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini bisa memberkati saudara yang ada di online Facebook. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur atas hadirat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan atas perkataan firman-Mu, di mana Engkau mau kami memiliki pikiran seperti Kristus untuk berhadapan dengan sesama kami yang mungkin ada konflik. Kami tidak akan mengizinkan Tuhan, iblis datang untuk memecah belakan tubuh Kristus ketika masalah ini tidak dapat diselesaikan. Oleh itu Tuhan, pada hari ini kami berdoa supaya setiap kami berani mengambil tanggung jawab sebagai imam Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga gereja tetap utuh dan bersatu. Dan kami tidak mengizinkan Tuhan, iblis datang menghancurkan, datang mencuri dan membunuh kesatuan kami dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap umat-Mu yang ada pada hari ini Tuhan, yang mendengarkan live ini Tuhan. Berkati mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Yang susah hati biar Roh Kudus-Mu yang menghiburkan mereka. Terpujilah nama-Mu. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sekali lagi. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dengan ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa pada minggu hadapan. Dengan kuasa-Mu, kekuatan